Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, biarkan insya-Allah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pembela kita di hari kiamat nanti insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan seputar bab pentingnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memakai kitab At-Targhib wa Tarhib milik Imam Al-Mundhiri, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Kita lihat hadis berikutnya. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimat dengan mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu, kata Rasulullah, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua isinya pun terlaknat. Dunia terlaknat, isinya terlaknat. Perlu dipahami bahasa Rasul dengan bahasa laknat itu menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai utusan dari Allah ingin menggambarkan sosok dunia. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita celaka di saat kita terlalu fokus, di saat kita menghabiskan waktu untuk dunia ini, sampai nama saja diberi dengan nama dunia. Allah memanggil salah satu makhluknya ini dengan nama dunia. Dalam bahasa Arab, dunia itu berasal dari bahasa dana yadnu, artinya rendah. Ad-dunya adalah tempat yang rendah, rendah segala-galanya. Maka tidak ada kelebihan apapun yang Allah pernah sebutkan dalam ayat tentang dunia. Selalu Allah mengatakan wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Allah sebutkan berulang-ulang. Maka jemaah Allah SWT, orang yang mengejar dunia adalah isi dunia. Jadi maksud Rasulullah yang pertama, dunia itu terlaknat, maksud tercelalah dunia ini. Kalau dunia tercela, maka kenapa kita ditinggalkan oleh Allah, dibuat tempat menjadi tempat tinggal kita? Maka ini perlu diketahui, kita ini tinggal di dunia sebagai bahan ujian bagi kita. Jadi kita ini sedang menghadapi karantina untuk bisa mencapai pintu surga. Kalau orang mau lulus sesuatu, sekarang kalau mau lulus menjadi seorang kepala sekolah atau dikarantinakan sekitar 2 bulan, 3 bulan, lalu ada tes yang berkepanjangan, barulah dia layak untuk mendapatkan jabatan itu dengan berbagai tunjangan. Kita ini dihentikan Allah kehidupan kita dari alam rahim, dihentikan di dunia selama 40 tahun, 50 tahun, paling panjang 70 tahun, dihentikan sementara di karantina oleh Allah untuk kemudian melihat siapa yang paling layak menuju ke surga. Maka disitulah kita harus tahu bahwa kita ini sedang berada di atas tempat yang benar. Sayangnya ada orang yang tahu bahwa dia akan meninggalkan
hidup selama-lama di dunia. Maka gaya hidupnya berubah. Apa yang dia lakukan? Dia habiskan hartanya seakan-akan dia hidup abadi di dunia. Maka mulailah dia membangun sebuah rumah yang berbentuk istana, yang dia tahu bahawa dia akan meninggalkan rumah itu. Bahkan ketika dia habiskan uang miliaran rupiah untuk membangun sebuah istana yang dia inginkan, belum selesai istana itu, dia berangkat. Apapun yang kita buat di atas dunia ini, pasti ada kekurangan dua perkara. Yang pertama, pemiliknya akan meninggal, dipastikan. Yang kedua, barangnya akan rusak. Tidak rusak selama dunia, maka akan rusak di waktu datangnya kiamat. Ketika datang hari penghancuran, dipastikan rusak. Tidak ada yang kekal satu pun, tidak ada. Maka orang yang terjebak tidak tahu lagi ke mana tujuan hidup. Makanya Nabi menasihati bahawa kita ini adalah musafir. Kita ini musafir. Kita berhenti sebentar di bawah pohon untuk berteduh, lalu melanjutkan perjalanan. Pohon itulah yang disebut dunia. Maka jangan sampai menghabiskan segala-galanya di waktu sedang berteduh. Adakah orang yang pergi dari Losmawai kepada Aceh, lalu kemudian berteduh sebentar di Sarawak, lalu dia bangun rumah di Sarawak, lalu kemudian dia hidup di sana seakan-akan dia akan hidup selamanya? Tidak akan. Pasti dia akan menuju ke destinasi terakhir. Makanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memakai gaya bahasa terlaknatlah dunia dan terlaknatlah segala isinya. Maksud segala isinya yang mengikuti kehidupan dunia. Dan ini perlu jadi bahan pemikiran kita. Kenapa kita mengejar dunia? Kenapa kita mengejar kenikmatan dunia? Padahal dunia semakin tua dan kita tahu akan berlari dari kita. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu itu dalam asarnya disahihkan oleh para sahabat yang lain mengatakan, irtahadatil dunya mudbirah wartahadatil akhiratu muqbilah. Dunia itu semakin jauh berlari darimu, kata Ali, dia terus membelakangimu. Wartahadatil akhirah muqbilah, yang semakin mendekat ke kita adalah akhirat. Fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya, kata Ali. Jadilah engkau anak-anaknya akhirat, generasi akhirat. Jangan engkau menjadi generasi dunia. Itu waktu Ali radhiyallahu anhu mengatakan itu. Mereka sudah tahu bahawa dunia akan segera sampai pada penghujungnya. Tanda kiamat pertama adalah datangnya Nabi SAW. Tanda kiamat pertama itu adalah datangnya Nabi SAW. Karena dari dulu, dari zaman Nabi Musa telah dikabarkan akan datang seseorang Nabi yang terakhir bernama Ahmad. Allah nukilkan dalam Al-Quran, dalam Injil juga disebutkan akan datang seorang Nabi penghujung zaman, yaitu bernama Ahmad. Dan itu menunggu ratusan tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu jarak penungguan menunggu Nabi 600 tahun. 600 tahun dari zaman, dari semenjak Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai munculnya Nabi Muhammad, 600 tahun. Ditunggu-tunggu. Kalau tidak datang Nabi akhir zaman, maka kiamat tidak akan datang. Tapi begitu munculnya Nabi Muhammad, semua orang tahu bahawa dunia akan segera berakhir. Karena tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi proses kehidupan setelah itu. Maka semakin dekatlah akhirat. Kita ini yang semakin dikejar-kejar oleh akhirat. Sayangnya kita mengejar-kejar dunia yang sudah tua, sudah menjadi seorang nenek, tidak menarik lagi bentuknya. Tapi kita kejar yang semakin datang mendekat ke kita, tidak kita tunggu. Hari ini semakin jelas tanda-tanda bahawa kiamat itu akan segera datang. Semakin jelas. Gempa tidak berkesudahan. Walaupun hari ini tidak berada di kita catatan gempa, itu bisa ribuan kali di berbagai belahan dunia, ribuan kali dalam sehari bahkan. Rasulullah berkata, di saat akan segera datang kiamat, pembunuhan akan terjadi di mana-mana, kasratul haraj. Lalu sahabat bertanya, pembunuhan yang bagaimana ya Rasulullah? Siapa bunuh siapa? Kata Rasulullah, orang dekat membunuh orang dekat. Paman membunuh keponakannya, keponakan membunuh pamannya. Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Sekarang lihatlah, semua kasus 70% terjadi pembunuhan yang melakukannya adalah orang dekat. Kalau dulu pembunuhan yang terjadi itu biasanya pertempuran antara suku. Itu zaman jahiliyah, bertempur antar suku.
Pembunuhan bisa terjadi merampoknya seseorang ke rumah orang yang tidak dikenalnya. Hari ini pembunuhan terjadi di dalam kamar. Jangankan kita bicara di luar, di Aceh saja lihat berapa kasus. Lihat kasus di Ulemadon, lihat kasus di mana-mana terjadi, lihat kasus di seorang hakim pengadilan di Medan. Siapakah yang membunuhnya? Semua orang dekat. Kata Rasulullah, di saat itu sudah merajalela, maka segera datangnya kiamat. Jadi kita ingin dikejar oleh akhirat. Sayangnya kita malah mempersiapkan diri untuk dunia. Kita terus mengejar dunia, kita terus memperbaiki urusan-urusan dunia. Begitu indahnya tampang dunia, sehingga kita susah untuk melupakannya. Maka maksud dari celakalah mereka yang menghambakan dirinya kepada dunia. Kita celaka di saat kita ini terus-terusan berfikir untuk hidup esok hari. Celakalah kita yang hari ini terus-terusan mengejar pendidikan kita, tapi urusannya untuk menaikkan pangkat. Karena ini adalah isi dunia. Banyak orang hari ini menyelesaikan S1, setelah selesai dibuka beasiswa. Begitu semangatnya dia untuk ambil S2. Kemudian hebatnya lagi, begitu dia selesai, dia ingin sambung dengan semangatnya untuk mengambil S3. Sudah jadi profesor. Kalau kita tanya dari awal, apa yang kau kejar? Ilmu apa yang kau berikan kepada umat? Apa yang telah kau lakukan kepada umat? Tapi ternyata hari ini, mohon maaf, ada yang kadang-kadang belajar, nampaknya adalah sesuatu yang hebat, tapi ternyata ada yang mengejar pangkat, ada yang mengejar semakin besar tunjangan gaji, ada yang mengejar seakan-akan kalau sudah jadi orang yang dikenal dengan titel hebatnya, maka dia dihormati oleh orang-orang banyak. Ini semua dunia. Makanya sambungan hadis di ujungnya Rasulullah berkata, illa, semuanya terlaknat, semuanya celaka, kecuali ma yabtaghi bihi wajh Allah Ta'ala, kecuali mereka yang benar-benar melakukan sesuatu hanya karena mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi semua pekerjaan kita di dunia terlaknat kecuali yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya orang yang menuntut ilmu tidak ada sedikit pun terbersit dalam hati untuk mendapatkan kekayaan dengan ilmunya. Jangan bersihkan di hati untuk mendapatkan sanjungan. Jangan bersihkan di hati untuk bisa dipakai di dunia lembaga pekerjaan manapun. Tapi sayangnya niat itu semakin tipis, Bapak Ibu kata Allah, semakin rendah. Tanyalah kepada orang-orang yang hari ini sedang belajar mengambil S1. Tanyalah kepada mahasiswa, untuk apa kalian belajar? Ternyata kalau boleh kita jawab dengan jawaban yang lugas, bahwa hampir semuanya belajar untuk mendapatkan ijazah. Hampir semuanya belajar untuk mendapatkan selembar ijazah yang bertuliskan namanya, kemudian bertuliskan nilainya, yang dia bisa bawa ijazah itu untuk menunggu kapan dibukanya PNS. Kalau seandainya hari ini mahasiswa kita katakan tidak ada ijazah, di sini belajar tidak ada ijazah, belajarlah karena Allah, maka itu tidak akan dia tidak akan masuk ke dalam lembaga itu. Dulu orang-orang belajar tidak ada ijazah karena mereka begitu yakin bahwa urusan rezeki Allah tentu. Itu sudah jadi asuransi Allah urusan rezeki. Nabi SAW telah mengatakan bahwa 120 hari dalam kandungan, begitu ditiupkan ruh oleh malaikat dengan izin Allah, maka di saat itu dicatat 4 perkara untuknya. Maksud dicatat, ditetapkan 4 perkara, yaitu ajalnya, rezekinya, kemudian syaqiyun, apakah dia akan celaka, atau sa'idun, ataukah dia akan bahagia. Rezeki dan ajal selalu dicatat bersamaan. Makanya orang yang imannya levelnya level penuh dengan keyakinan kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dalam rezekinya. Cuma dia disuruh menjemput saja. Jadi kalau bahan sudah ada, modal sudah ada, tinggal jemput saja. Cara jemput, keluarlah dari pagi hari, bekerjalah sebentar. Tapi begitu mendengarkan azan zuhur, mereka semua berhenti karena mereka yakin bahwa telah ditetapkan Allah, mereka harus melapor kembali kepada Allah. Hari ini subhanallah, pikiran itu tidak ada lagi. Rasa takut terhadap jaminan Allah, tidak yakin terhadap jaminan Allah, begitu maraknya muncul di hati kita. Kita tidak yakin bahwa Allah yang telah menetapkan kita semua urusan, bahkan rezeki kita tidak yakin, sehingga hati ini disibukkan dengan dunia, belajar karena dunia. Bahkan ada yang lebih parah lagi,
sampai Rasulullah SAW menyebutkan haram mencium bau surga orang-orang yang belajar agama. Orang-orang yang belajar agama mimma yabtaghi bihi wajh Allah, seharusnya belajar agama itu total untuk mengharapkan ridha Allah, tetapi dia tidak lakukan itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengharapkan aradah min aradid dunia, dia mengharapkan maslahat, dia mengharapkan keuntungan dunia. Jadi tujuan belajar agama untuk dunia. Di ujung hadis Rasulullah menyebutkan haram bagi orang ini mencium bau surga. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau yang belajar agama saja seandainya tidak berniat karena Allah bisa haram masuk surga, bagaimana dengan yang belajar ilmu-ilmu dunia? Ada yang hari ini Masya Allah kadang-kadang menghafal Quran, tapi tidak diperbaiki niatnya untuk apa? Apalagi seandainya dia masuk ke pesantren yang memang membuka khusus untuk hafal Quran, tapi niatnya untuk musabaqah tilawatil Quran. Jadi dikumpulkan murid, lalu kemudian menampilkan diri untuk selalu menunggu musabaqah tilawatil Quran, dengan harapan membawa pulang piala, lalu namanya muncul di koran, lalu gambar fotonya ditempel di mana-mana, dialah orang yang terbaik. Hati-hatilah dengan urusan ini. Artinya bukan tidak baik hafal Quran. Jangan katakan hafal Quran itu tidak baik, karena begitu susahnya menghafal kalam Allah dan begitu hebatnya pujian Allah pada orang yang hafal Quran, sampai Allah mengatakan ada keluargaku di dunia. Dalam hadis Allah mengatakan ada keluargaku di dunia. Siapa dia? Orang-orang yang menghafal kemudian mengamalkan Quran. Dunia pengetahuan itu dimulai dengan menghafal Quran. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya perbaikilah niat. Jangan sampai urusan dengan Allah pun kita bawa ke urusan dunia. Ada yang kadang-kadang orang tua menasihati kepada anaknya, anak hafal Quran cepat-cepat, ayah kasih waktu 3 tahun, nanti engkau ayah harap bisa dipakai jadi imam kalau Ramadan. Kalau engkau dipakai jadi imam Ramadan, itu sekali berdiri salat tarawih itu 300.000 dah. Ini pengalaman ayah sendiri. Katanya, bayangkan kalau 30 hari engkau berdiri jadi imam 300.000 satu malam, maka engkau bisa mendapatkan 9 juta. Diiming-imingi tentang dunia. Ada yang mengatakan nanti ikut MTQ, kalau engkau menang juara 1 dapat umrah. Dia hafal Al-Quran bukan mengharapkan ridha Allah. Celakalah orang ini. Dia diharapkan surga, diharamkan surga. Lihatlah gaya orang-orang terdahulu belajar ilmu. Lihatlah Imam Syafi'i, bagaimana dia belajar ilmu Al-Quran. Dia awali hidupnya menghafal Quran sampai sepakat para ulama mengatakan bahawa beliau telah hafal Quran dari umur kecilnya. Cuma sedikit khilaf, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi beliau dipastikan sudah hafal Quran dari umur kecilnya. Dari kecil itu gaya Imam Syafi'i. Seharusnya kita yang bermazhab Syafi'i, cara menuntut ilmu mulailah dulu dengan Al-Quran, bukan malah menghina orang-orang yang dari kecil menghafal Quran. Dari Al-Quran lah akan keluar semua ilmu yang lain. Jemaah maka Allah, setelah itu beliau tuntut ilmu, pindah ke mana-mana sampai menuju ke Baghdad. Tidak ada beasiswa, tidak ada rekomendasi dari siapapun, tidak ada harapan untuk bisa bekerja setelah itu, tidak ada ijazah, tidak ada fasilitas apapun. Pergi sendiri, semuanya sendiri, dari harta dirinya sendiri dia menuju ke Baghdad. Lalu dia pindah di umur 40 tahun ke Mesir sampai meninggal di Mesir. Semuanya karena Allah. Dan tidak dikenal bahawa antara 4 mazhab ini yang punya pekerjaan tetap, tidak dikenal. Bahkan tidak satu pun dari mereka PNS. Tidak satu pun. Semua berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud Nabi ingin mengingatkan kita, hati-hati dengan mencampurkan niat kita untuk kebahagiaan kita di dunia. Berhati-hatilah. Apapun pekerjaan, jangan campurkan untuk urusan dunia. Kalau kita bekerja sebagai seorang dokter, maka di saat melihat pasien, lihatlah dia sebagai seorang muslim. Jangan lihat dia sebagai bisnis. Kadang-kadang dokter tergantung iman, Bapak Ibu Allah. Kalau dokternya punya iman, maka begitu pasien datang, maka dia akan melihat sebagai jalur untuk mendapatkan pahala. Maka kalau dia menolong orang ini karena berniat ini adalah saudaraku muslim, maka semua gerakannya berpahala. Tapi ada sebahagian yang kurang imannya, melihat pasien seakan-akan melihat lampu, melihat lumpung emas, kacut lempeng. Jadi dia lihat pasiennya sebagai tempat dibisniskan. Bahkan gara-gara itu keluarlah amalan-amalan jahat yang seharusnya tidak perlu diinapkan, tapi diinapkan agar bisa tanda tangan
untuk keluar atau komplain BPJS. Yang seharusnya obat itu adalah sembuh dengan obat biasa, tapi dia berikan obat yang kadang-kadang sudah melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan obat. Karena perusahaan obat kadang-kadang sudah menjanjikan bahawa Pak Doktor, ini kalau Bapak bisa buat laku ini obat dalam setahun mencapai beribu tablet, maka Bapak tinggal bilang saja mau rumah yang model bagaimana, tipe bagaimana, tinggal bilang mobil bagaimana, tinggal kasih tahu model isteri yang bagaimana. Itu dilengkapkan, maka semua pasien apapun penyakitnya obatnya itu, apapun penyakitnya obatnya itu, yang sakit perut obatnya itu, yang sakit kepala obatnya itu, sakit hati pun dikasih obatnya itu. Cuma maka Allah, dunia, karena dunia sudah menempel, maka urusan-urusan ini semuanya di dunia kan. Tapi kalau akhirat yang menempel di hati, maka dia akan berusaha merekuh pahala dari apapun pekerjaannya. Kalau kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik, di saat mengajarlah karena Allah. Anggaplah murid-murid itu murid kita yang akan menjadi gaji pensiun untuk kita di saat kita meninggal dunia. Hiasilah amalan kita waktu mengajar dengan nasihat-nasihat agama. Makanya kadang-kadang kita ini tidak dapat apa-apa hanya gara-gara kita menghambakan diri kepada dunia. Makanya tidak ada yang bisa selamat daripada godaan dunia kecuali mereka yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita perlu tahu bahawa seandainya kita campurkan niat, maka itu pun tidak berpahala. Jadi kita campur antara niat akhirat dengan niat dunia, itu pun tidak berpahala. Saya ingin tutup tausiah ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Bahili radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu laki-laki ini berkata, "Ara'aita rajulan ghazza ila yalbisul ajra wa zikra malahu?" Ya Rasulullah, bagaimana tanggapanmu seseorang yang berperang, berjihad di jalan Allah, tapi dia mengharapkan agar namanya dikenal sebagai pahlawan, lalu dia mengharapkan al-ajra, mengharapkan sesuatu, artinya dia harapkan harta rampasan perang. Lalu kemudian faqala Rasulullah, la syai'an, kata Rasulullah, dia tidak dapat pahala apapun dari perangnya. Fa'adaha salasa marrat, ditanya 3 kali, ya Rasulullah, dia ini perang jihad fisabilillah, dia benar-benar berjihad fisabilillah, cuma ada selipan di dalam hatinya untuk mendapatkan harta rampasan perang, dan juga dia supaya dikenal sebagai orang yang berani, sebagai pahlawan. Rasulullah kembali mengulangi jawaban dengan mengatakan, la syai'an, tidak, dia tidak mendapatkan apa, tidak ada pahala dari perjuangannya. Summa qala, di ujung hadis Rasulullah berkata, inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhahu. Allah tidak akan menerima amalan orang-orang yang melakukan pekerjaan apapun, amalan apapun, kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencampurkan niat dengan akhirat, niat akhirat dicampur dengan dunia, ini pun bermasalah. Maka jangan pergi haji sambil berniat belanja. Jangan pergi haji sambil ingin berjalan-jalan. Ketika ditanya, "Umur dah haji?" Sambil dah haji, sambil dah belanja. Kita bawa cerik-cerik kuning, kita bawa pulang cerik kuning. Jangan pergi haji karena ingin melakukan perjalanan indah. Karena haji itu ibadah. Jangan berpuasa Senin Kamis sambil melakukan diet. Untuk apa Senin Kamis? Sambil dapat pijut draw. Sambil kita diet, kita puasa Senin Kamis. Jangan lakukan niat seperti itu. Karena yang sudah puasa Senin Kamis pun selalu tidak pernah berhasil untuk diet, selalu gagal. Jadi jangan campurkan niat akhirat dengan dunia. Kalau datang mengaji, datanglah karena Allah. Kalau datang ke masjid, datanglah karena Allah. Jangan campurkan be'ana mangat dapat didro, ada segala. Kita nampakkan diri sama jemaah lain, gak enak di kampung ini kita tinggal. Kalau gak pernah nampak ke Melasa, dia datang ke Melasa, tapi niatnya karena gak enak, gak nampak dengan orang lain, maka la syai' lahu, kata Rasulullah, dia tidak dapat pahala apapun. Dia tidak dapat pahala apapun.